Selamat datang di Kamus Cuan. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Semalam saya ada posting ini ya, Kamus Cuan edisi 178. Di dalamnya ini ada satu buah saham yang cukup menarik ya. Dia hanya tinggal berjuang melewati satu resisten saja. Apabila berhasil, maka dia slow but sure akan pelan-pelan menuju uptrend. Tapi kalau dia gagal ya dia akan turun kembali. Nah, jadi ini teman-teman traders boleh nyimak ya. Mana tahu bisa dijadikan watchlist teman-teman traders juga ya. Kalau dia naik ya kita cuan bareng. Ya kan? Ya, ini ada masuk komentar dari saudara Imrohim ya. Mantap Kamus Cuan ilmunya. Terima kasih ya. Untuk IHSG cukup sampai 6.743-an saja suhu. Habis itu mantul aja ke atas lagi. Kalau andai saya market makernya ya saya mungkin juga berpendapat seperti itu ya. Tapi ya sayangnya saya bukan market maker. Saya hanya pemain retail juga ya teman-teman traders. Info secara teknikal saham SRTG, BBRI, CPIN sama PTPP ya, ini sudah kita balas. Jadi ya ini saya penuhi janji saya ya teman-teman traders. Ini adalah chart saham SRTG ya. Sahamnya Bapak Sandiaga Uno. Kalau dilihat dari secara strukturnya ya, kalau dari strukturnya ini sudah terbentuk lower low ya, lower low, kemudian ini adalah lower high-nya dan ini kembali membentuk lower low. Jadi kalau dari segi struktur saham ini adalah sudah mulai downtrend, intinya sudah patah trend. Dan kalau menurut jurus Kamus Cuan dia mulai patah trendnya dari candle ini karena sudah menembus garis EMA 150 dan EMA 50 ya teman-teman traders. Kalau di Kamus Cuan itu garis EMA 150 itu adalah garis trend line yang menentukan dia uptrend atau downtrend. Kalau garis EMA 50 itu adalah garis hoki. Kalau candlenya berada di bawah garis EMA 50 ya, di bawah garis hoki, agak sulit mendapatkan hoki yang cuan lebar ya. Bisa cuan sih hanya dari pantulan-pantulan kecil ya, dari dead cat bondnya ini kan pantulan sesaat kemudian dia turun kembali. Itu kira-kira seperti itu penjelasannya ya. Kalau dari segi pattern ini ya terbentuk head and shoulder pattern. Saya gambarkan dulu patternnya ya. Ya, ini adalah gambar patternnya, ini adalah shouldernya, ini adalah headnya, ini adalah shouldernya juga dengan neckline-nya berada di 2530. Nah, jadi candle di hari Jumat kemarin juga sudah tembus neckline-nya di 2530 ya. Kemudian support terdekatnya itu adalah di 2410 ya teman-teman traders. Nah, apakah nanti hari Senin dia akan melanjutkan penurunan atau dia akan naik untuk retest neckline-nya, itu ya tergantung market makernya. Tapi ini secara trend sudah downtrend, sudah patah trend ya. Bagi teman-teman traders yang masih punya stok mungkin belum sempat jual ya. Apabila beberapa hari ke depan dia naik untuk retest neckline-nya di 2530 sampai dengan 2600 mungkin bisa dipertimbangkan untuk sell on strength ya teman-teman. Terus bagi yang belum punya stok sebaiknya wait and see ya. Kalau teman-teman terus yang punya kebiasaan ya buy on support ya ini mungkin bisa cicil beli di buy on supportnya. Tapi kalau jurus Kamus Cuan tidak menganjurkan. Kenapa? Saham yang sudah turun itu kita sangat susah menakar bottomnya di mana ya. Kita sulit menakar bottomnya. Contohnya Unilever lah. Bottomnya di mana pun kita tidak tahu, dari 8.000 sekian bisa sampai dengan hari ini. Nah, jadi kalau saham yang downtrend itu menurut jurus Kamus Cuan ya tidak disarankan untuk beli dulu. Sebaiknya kita wait and see. Jadi jurus Kamus Cuan itu memilih saham-saham yang berpotensial untuk uptrend kembali, kira-kira seperti itu ya. Ya oke, kita lanjut ya.
karena sudah terbentuk head and shoulder pattern dan sudah jebol neckline-nya di 2530, kita ukur potensi penurunannya ya. Seperti biasa kita akan gambar tanda panah ya. Ini tanda panahnya sudah saya gambar. Kemudian tinggal kita geser tanda panahnya ke tempat dia jebolnya ya. Ini adalah garis neckline-nya di 2530. Nah, jadi potensi penurunannya itu adalah sampai dengan 2080 hingga 2000 ya di support psikologisnya ya teman-teman traders. Kalau menurut pattern dari head and shoulder pattern, dia berpotensi turun sampai dengan 2080 hingga 2000 ya. Kira-kira seperti itu cara mengukur potensi penurunannya. Namun ini hanya kita analisa secara teknikal ya. Semuanya itu tergantung oleh market maker. Jadi disclaimer on ya teman-teman traders. Selanjutnya saya akan analisa saham BBRI ya teman-teman traders. Saham BBRI sebenarnya patternnya di awal itu bagus ya. Dia sedang membentuk bullish flag pattern ya. Bullish flag pattern. Dan pada candle ini dia break patternnya ini ya. Sebenarnya ini adalah sangat bagus. Dia breaknya dengan volume yang cukup besar. Ternyata prank ya teman-teman traders. Jadi kira-kira teman traders ada yang kena prank nggak ada ya? Kalau ada yang kena prank silahkan komen di kolom komentar ya. Kalau saya sudah jual pada saat di candle ini ya teman-teman traders. Mengapa? Karena dia jebol garis EMA 20 yang merupakan garis sinyal kamus cuan ya. Dia jebolnya ini dengan volume yang cukup besar. Keesokan harinya dia mantul dari EMA 50, kemudian dia kepentok EMA 20 beserta dengan resistennya di 4500 ya. Saya sudah taking profit di sini. Ternyata keesokan harinya dia lanjut naik sampai dengan break candle ini. Saya juga hampir tergoda. Tangan saya udah gatal nih mau klik buy ya. Tapi ya untung saya berpikir saya tunggulah beberapa candle konfirmasi lagi ya kan. Ternyata candle konfirmasi keesokan harinya ini dikasih bearish Morubozu. Bearish Morubozu itu adalah candle reversal ya, dari uptrend menuju ke downtrend. Kalau dia di downtrend dia berubah menjadi uptrend. Ini adalah candle reversal. Dan ternyata ya melanjutkan penurunan sampai dengan hari ini ya teman-teman traders. Nah ini candlenya berhenti pas di salah satu supportnya di 4270. Support terdekatnya itu adalah di 4250 ya. Kemarin ini dia sempat mantul ya dari 4250. Dan kalau kita tarik ke belakang ya sudah beberapa kali ya dia mantul dari resistennya di 4250. Jadi ya kita berharap ya semoga kali ini dia juga bisa mantul dari 4250 ya. Bagi yang punya stok ya, kalau seandainya dia ada naik untuk retest ya EMA 150 ataupun dia untuk retest 4400-nya, kalau dia gagal tembus ya sebaiknya dipertimbangkan untuk sell on strength ya bagi yang masih punya stok belum sempat jual. Bagi yang belum punya stok ya sebaiknya wait and see dulu ya. Kenapa? Karena dia mau turun sampai berapa kita belum tahu ya. Karena saham perbankan ini kan merupakan salah satu saham yang menopang IHSG lah ya, boleh dikatakan seperti itu ya. Karena kalau di IHSG itu yang mendominasi itu kan sektor finance ya, terutama bank. Jadi sehingga patternnya pun ya lebih kurang lah dia akan mengikuti IHSG. Nah seperti ini. Di sini dia juga terbentuk double bottom ya seperti IHSG. Nah neckline-nya itu adalah di 4200. Nah kalau sampai 4200 dia mantul ya berarti IHSG juga akan mantul ya. Tadi sesuai dengan doa dari saudara Imrohim ya. Selanjutnya Cepin. Cepin kalau kita lihat dari strukturnya juga sama ya, pattern downtrend ya. Ini adalah lower low-nya, kemudian ini adalah lower high-nya karena dia naik untuk retest kembali EMA 150 ya, ketiga garis naga inilah ya, EMA 20, 50 dan 150 ini, dan ternyata gagal, dia pullback kembali sehingga terbentuk lower high. Dan ini kembali membentuk lower low, lower high, dan ini masih tertahan di supportnya di 5300.
Nah, apakah dia akan melanjutkan penurunan atau dia akan naik untuk retest kembali 5.400 hingga ke EMA 20-nya ataupun di sekitaran 5.500? Ya, kita lihat hari Senin atau beberapa hari ke depan ya, teman-teman traders. Kalaupun dia ada naik untuk retest, kalau dia gagal tembus, sebaiknya dipertimbangkan untuk taking profit bagi yang masih punya stok. Kalau dari segi patternnya ini adalah terbentuk triple top ya teman-teman traders. Nah, triple top ini sama berarti patternnya dengan IHSG ya. Kita ukur potensi penurunannya. Cara mengukur potensi penurunannya ya seperti biasa ya. Kita buat tanda panah ya dari atas ke bawah dari topnya. Kemudian kita geser tanda panahnya ke titik pada saat dia break neckline-nya ya teman-teman traders. Kalau dari segi pattern triple topnya itu ya berpotensi turun hingga 5.200 ya, yang merupakan salah satu supportnya. Apakah setelah dari sini dia akan mantul ya kita juga belum tahu ya. Jadi kita pantau saja. Bagi yang belum punya stok jangan entry dulu karena ini sudah terbentuk struktur downtrend dan patternnya juga triple top. PTPP ya, PTPP itu saham konstruksi 880 ini merupakan support kuatnya ya, karena sudah beberapa kali dia berhasil mantul seperti di sini ya. Di sini dia juga mantul. Kita geser ke belakang. Ya, di sini dia juga mantul ya di 880-nya. Ini juga dia tertahan ya. Ya, jadi 880 ini merupakan support kuatnya ya, teman-teman traders. Kita berharap dia dapat bertahan di atas 880, kemudian dia mantul ya. Untuk retest EMA 20 ya, kalau dia berhasil tembus maka akan terbentuk double bottom pattern. Nah, itu adalah harapan kita bersama tentunya ya, terutama yang punya stok. Kalau saya belum punya stok, ini saya masih masuk ke watchlist. Kenapa? Karena saham konstruksi ini ada satu katalis bagus, yaitu ibu kota baru di IKN-nya, asalkan tahun depan itu jangan sempat di pending pembangunannya ya. Karena PTPP ini kan salah satu yang mendapatkan kontraknya ya. Kalau seandainya tahun depan lanjut naik, maka saham ini sangat berpeluang untuk uptrend kembali. Jadi ini ada masuk di watchlist saya, tapi saya belum entry. Ini saya sedang memantau 880 ini berhasil nggak membuat dia naik dan membentuk pattern double bottom pattern. Kalau dia gagal ya maka akan melanjutkan penurunan menuju ke support berikutnya di 840 dan 800. Kalau jurus kamus cuan ya belum disarankan untuk entry. Bagi teman-teman traders ya yang masih punya stok ya silakan dipantau apakah dia mantul dari 880. Kalau dia mantul untuk retest EMA 20 ataupun EMA 50-nya ya. Kalau dia gagal tembus ya boleh dipertimbangkan untuk taking profit dulu bagi yang sudah punya stok ya. Kalau yang belum punya stok ya sebaiknya wait and see dulu karena ini 880 itu merupakan penentuannya. Kalau dia jebol ya dapat lebih murah lagi. Cuman kasihan yang masih hold ya. Sebenarnya kalau masih hold, kalau menurut jurus kamus cuan dia sudah harus out di candle ini. Candle ini ya adalah pintu keluar pertama ya pada saat dia jebol EMA 20. Pada saat dia jebol EMA 50 dan EMA 150 berbarengan seperti ini, volumenya juga besar, seharusnya udah ikutan jualan di sini. Kalau lihat dari price actionnya ya, ini kan volumenya besar, ini candlenya juga bearish Moruboju ya, kita mau tak mau seharusnya sudah ikutan taking profit di candle ini. Paling telat pun di candle ini sudah harus out ya pada saat dia naik itu sell on strength. Nah, kira-kira kalau jurus kamus cuan ya seperti itu ya. Ya, cukup sampai di sini untuk analisa buy request hari ini ya. Semoga saudara Imrohim mengerti ya. Kalau ada yang kurang jelas lagi ya bisa ditanyakan di kolom komentar. Siapa tahu ada yang belum saya jelaskan ya kan. Silahkan komen di kolom komentar. Nanti ada waktu pasti saya balas ya. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Salam tetap cuan. Terima kasih.